Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bu Nining dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Listi Fitriah. Saya dari kelas 642F25. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai SDGs dan isu keprihatinan tentang bencana alam dan energi bersih. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui mengenai bencana alam dan peristiwa alam, tapi di sini saya menjelaskan kembali tentang bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Di sini ada kasus tentang bencana banjir di Indonesia, khususnya daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Periode puncak pada pergantian tahun lalu 2019 hingga tahun 2020 kemarin disertai dengan curah hujan yang sangat deras dan juga disertai banjir dan tanah longsor. Pertama kali dalam 154 tahun, sejak BMKG mencatat banjir di Jakarta pada tahun 1996. Curah hujan di Jakarta pada tahun 2019 hingga 2020 merupakan rekor tertinggi mencapai 377 mm per hari. Memang benar adanya pada tahun 2019 hingga tahun 2020 terjadi banjir di Jakarta Barat, yaitu daerah Rawabuaya. Tinggi banjir hingga sekitar leher orang dewasa. Selanjutnya, apa sih upaya pemerintah untuk mengurangi dampak banjir? Yang pertama, evakuasi masyarakat di sekitar daerah banjir. Memberikan fasilitas pengungsian. Yang kedua, menyediakan peralatan untuk evakuasi seperti perahu untuk membantu warga yang ingin mengungsi tempat kerabat atau tempat pengungsian. Yang ketiga, menyediakan tempat evakuasi sementara seperti tenda pengungsian. Yang keempat, menyediakan kebutuhan dasar, memberikan makanan, sembako, dan bansos. Yang kelima, memperbaiki tanggul yang rusak. Selain upaya pemerintah untuk mengurangi dampak banjir, di sini ada solusi inovasi menurut pendapat saya. Yang pertama, melakukan gotong royong, bekerja sama untuk diri ketika bencana terjadi. Yang kedua, menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis dan kelestarian lingkungan hidup, seperti bersikap ramah dengan orang lain dan selalu ikut dalam kegiatan masyarakat, contohnya gotong royong, kerja bakti. Yang ketiga, melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Hindari membangun rumah di pinggir sungai. Memang saat ini semakin banyak orang yang membangun rumah di pinggir sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Dan jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya dan juga tidak membuang sampah di sungai. Selanjutnya ada presentasi tentang SDGs. SDGs kepanjangan dari Sustainable Development Goals, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Ada juga pengertian dari energi bersih dan terjangkau, yaitu mesin penggerak perkembangan manusia. Kita butuh akses energi untuk kehidupan sehari-hari, kegiatan perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Di sini ada juga kasus tentang energi bersih dan terjangkau. Masalah yang berkaitan dengan energi bersih dan terjangkau, energi dan sumber daya alam yang belum ditemukan solusi yang tepatnya. Masyarakat pada umumnya masih bergantung pada bahan bakar, ketersediaannya sangat terbatas, dan lambat semakin langka. Banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain. Tentunya, selain efisien energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi perlu juga memastikan
bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dan kemajuan pesat dalam teknologi telah mengurangi biaya energi terbarukan untuk semua orang. Saat ini, ada investasi besar dalam energi terbarukan, bersama seperti tenaga air dan teknologi canggih, contohnya seperti bumi, matahari, dan angin. Antara tahun 2010 dan tahun 2012, penggunaan energi modern meningkat sebesar 4% di seluruh dunia. Selanjutnya ada solusi inovasi menurut saya. 1. Mengakhiri segala kemiskinan. Bila ada masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah atau terbatas, bisa membuat usaha kecil-kecilan. Bisa saja usaha itu berkembang dan membantu dengan cara mempekerjakan yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala desa. Adakan imunisasi untuk anak-anak dan vaksinasi untuk mencegah COVID-19. Yang ketiga, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern. Perlu teman-teman ketahui, ada 1 miliar orang masih hidup tanpa listrik, dan lebih dari 3 miliar orang belum bisa memasak dengan bersih. Jadi, untuk menjamin akses modern, disediakannya fasilitas seperti kompor, listrik. Yang keempat, kompor dan listrik. Yang keempat, melakukan pertimbangan kondisi ketersediaan sumber daya. Seperti halnya memuaskan kebutuhan jumlah yang tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kelima, inovasi menjamin ketahanan energi dan akses serta alat untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Yang terakhir, menyediakan listrik untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan industri. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan ada kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.